gara-gara hijab kok ketemu sama ini. Piye ini? Orangnya kecil sama dengan saya, tapi beda bentuk. Junudun mujannada, al arwah junudun mujannada. Di sini teman-teman mereka berdua ini berdialog pakai bahasa Suryani teman-temannya. Tapi kepastiannya apakah ini bahasa Suryani atau tidak, wallahu alam, saya tidak tahu teman-teman. Cuman mereka di sini kelihatannya berdialog dengan memakai bahasa Suryani ya, antara Pak Gufron dengan Bapak ini, entah kiai siapa ini saya tidak tahu teman-teman. Coba kita dengarkan. Oh, luar biasa. Makanya kasih enam kali. Enam kali Rasulullah. Oh. Tapi kalau kedengaran jawaban daripada Pak Kiai ini teman-teman memakai bahasa Arab juga ya. Inna kalimat fa'ala tanah Jawi, inna kalimat Jepara. Naam. Oh, fakali inna rahmatan ulama kali. Oh, disulahnya lagi. Amin. Amin. Segala inna rahmatan. Jadi di sini teman-teman Pak Gufron ini mengajak dialog bapak-bapak yang ada di samping kanan kirinya untuk berdialog pakai bahasa Suryani seperti itu ya. Tetapi kalau kedengarannya dari jawaban mereka berdua ini seperti bahasa Arab juga teman-teman ya. Tidak bahasa Suryani seperti yang kita lihat di media sosial teman-teman. Kalimat Jawi. Bangsa Muhammad. Seorang ulama ya harus segala bisa. Seorang ulama harus segala bisa teman-teman, kata kakek Gufron ini. Jadi seorang ulama itu harus serba bisa. Harus bisa bahasa Suryani, bahasa cacing, bahasa ular, bahasa ikan, bahasa semut, bahasa jin. Seperti itu maksudnya mungkin ya. Bahasa cicaknya harus tahu. Bahasa cicak teman-teman. Coba kita dengarkan bahasa cicaknya lagi. Seperti apa ini? Kayaknya masih kembali makoli-makoli juga ini teman-teman. Coba kita dengar. Apa? Mas, kata ya masih ini kali saya ini jangan diapa-apakan, sama buatan Allah. Bahasa cicak dari Pak Gufron teman-teman ya, bahasa terbaru ya. Kalau bahasa jin udah ketinggalan zaman, bahasa semut juga udah ketinggalan, bahasa cacing juga ketinggalan. Sekarang bahasa cicak teman-teman. Allahu Akbar. Kata semut, bismillahirrahmanirrahim. Bahasa semut. Ini bahasa semut. Sikolinya kasih Allah, sama dikir kepada Allah. Apalagi ikan kecil, ibarat ikan kecil sampai ikan besar. Bahasa cicak, bahasa semut, bahasa ikan kecil, ikan besar teman-teman. Coba kita dengarkan lagi bahasa ikan besar atau ikan kecilnya. Kayaknya masih seperti makoli juga teman-teman. Apa kata ikan? Rabbana qali inna kallama fil Allah, Rabbana qali inna rahmatan dunya wa la rahmatan qali fil Allah. Apa? Allah, 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 Allah. Betul atau tidak? Kalau nggak percaya lihat masukin ember atau akuarium bagaimana itu mulut ikan. Jadi bahasa ikannya, ikan kecil ataupun ikan besar sama teman-temannya. Ujung-ujungnya Pak Gufron ini mengatakan kalau ikan itu berzikir. Memang berzikir teman-temannya. Segala apapun yang ada di dunia ini mulai dari langit dan bumi itu semuanya berzikir kepada Allah. Tetapi tidak seperti bahasanya kakek Gufron ini teman-temannya. Dengan memakai bahasa makoli, ikan kecil, ikan besarnya tadi mengucapkan makoli-makoli teman-teman. Makanya kata Nabi Yunus alaihi wasallam, Nabi Yunus, "Aqul inna kallama inna kallama aqul inna sya'ala ya Allah." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rusak memang teman-teman ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah masih berjumpa dengan channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita berharap senantiasa mudah-mudahan kita dilindungi Allah, dapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi teman-teman kita mendengarkan kakek Gufron ini memakai dialog dengan bapak-bapak yang sebelah kiri kanannya itu dengan memakai bahasa Suryani teman-teman. Tetapi di sini saya tidak yakin kalau itu bahasa Suryani teman-teman ya. Gunung Semeru dilawan. Dan juga ada disampaikan kakek Gufron ini bahasa cicak dan bahasa ikan besar, ikan kecil, dan juga tidak ketinggalan bahasa semutnya teman-teman. Kalau kita dengarkan secara seksama dan detail bahasa ikan dan bahasa cicak yang disampaikan Pak Gufron tadi, itu masih mirip dengan bahasa yang terdahulu, bahasa semut, bahasa jin, bahasa cacing, dan bahasa malaikat. Masih ada kata-kata makolinya teman-teman. Makoli inna rahmatan.
Namun kali ini teman-teman kita tidak membahas bahasa cicak dan bahasa ikan ini secara panjang lebar. Saya menemukan artikel dari portal Islam teman-teman, di mana di dalam artikel ini ada disebutkan MUI sudah mengungkap 10 kesesatan ajaran daripada kakek Gufron ini. Dan 10 ini sudah diterangkan secara detail, diurutkan dari nomor 1 sampai nomor 10 teman-teman. Coba kita bacakan satu persatu 10 kesesatan ataupun 10 ajaran yang menyimpang dari ceramah kakek Gufron ini teman-teman. Berikut ini. Ini dia teman-teman sumber artikel rujukan kita, yaitu portal Islam dengan judul MUI ungkap 10 poin penyimpangan ceramah Gufron atau kakek Gufron. Coba kita scroll ke bawah. Di sini ada foto dari kakek Gufron yang sudah dibuat silang ya, tanda X, tolak dukun Gufron alias Ius Sugirman perusak akidah. Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Malang menyebut ceramah Gufron yang viral di media sosial masuk kategori penyimpangan. Bentuk penyimpangan itu salah satunya mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Ketua MUI Kabupaten Malang, Kiai Haji Misno Fadl Hija menuturkan, ada 10 poin yang dikaji tim MUI terkait isi ceramah Gufron yang dinilai masuk kategori penyimpangan. Yang menemukan penyimpangan itu 10 poin. Dari situ dilihat 10 itu, dicek videonya, dicocokkan dengan videonya, cocok atau enggak, kata Kiai Haji Misno Fadl Hija. Coba kita lihat di bawah poin-poin yang 10 itu teman-teman, ini dia. Dia mengungkapkan 10 poin kategori penyimpangan ceramah Gufron, diantaranya 1. Mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam teman-teman. Jadi menurut MUI kakek Gufron ini mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, meyakini akidah atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar'i. Jadi Pak Gufron ini diyakini mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar'i ataupun dalil syariat Islam teman-teman. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari otentisitas atau kebenaran wahyu. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaedah ilmu tafsir. Yang keenam, mengingkari hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang ketujuh, melecehkan atau merendahkan Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 7 ini memang sangat terbukti sekali teman-teman. Di mana setiap kakek Gufron ini ketika memberikan ceramah atau kajiannya di dalam video-video yang sudah menyebar itu teman-teman, selalu dia menyebutkan kata Rasulullah SAW, lalu ia menyebutkan maqala, maqali dan maqala. Dan itu sudah sering dilakukan dan diucapkan oleh kakek Gufron teman-teman. Jadi nomor 7 ini melecehkan dan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Kesembilan, mengubah pokok-pokok ibadah yang ditetapkan syariat. Yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil. Dan ini sudah pernah dikatakan kakek Gufron, kalau ada orang yang tidak percaya sama kakek Gufron, tidak percaya kepada pesantren uniknya, itu celeng, wahabi, kata kakek Gufron teman-teman ya. Artinya di sini sudah mengkafirkan orang lain sesama muslim. Jadi ke-10 poin ini teman-teman merupakan hasil penelitian daripada MUI Malang yang diketuai oleh Kiai Haji Misno Fadl Hija, di mana beliau sudah menyampaikan bahwa mereka meneliti setiap video-video ceramah daripada kakek Gufron untuk mencocokkan apakah betul ucapan-ucapan tersebut atau tidak. Ternyata mereka dapat menyimpulkan ada 10 kesesatan ataupun ajaran yang menyimpang dari ceramah kakek Gufron ini teman-teman. Kalau saya pribadi mengatakan masih kurang yang 10 ini teman-teman, karena kakek Gufron pernah mengatakan kalau dia ini akan mengejar Allah ketika dia tidak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sudah merendahkan malaikat, merendahkan derajat malaikat tersebut. Di mana kakek Gufron pernah mengatakan dia akan membentak-bentak malaikat, dia bisa mengatur-ngatur malaikat, dan yang paling parahnya bisa video call dengan malaikat maut teman-teman, ataupun malaikat Israel. Dan itu saya nilai sudah merendahkan malaikat teman-teman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terkait dengan yang 10 poin ini teman-teman, terlepas ini betul atau tidaknya, wallahu a'lam, ini sudah dikeluarkan oleh MUI Malang. Mudah-mudahan yang 10 ini dapat ditindaklanjut dan segala penyimpangan daripada kakek Gufron ini bisa diselesaikan dengan secepatnya agar tidak merembet ke masyarakat ataupun ke generasi-generasi kita.
Mungkin teman-teman di episode kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.